Baiklah, lanjut ke materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu ada pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu negara. Kata identitas berasal dari identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau satu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Jadi kesimpulannya bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Di sini menurut Ramlan Surbakti 1999 terdapat 7 faktor, yaitu yang pertama ada faktor primordial, merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Faktor primordial ini meliputi kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, bangsa asal, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu faktor sakral, berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh merupakan kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia. Contohnya misalnya di Indonesia ini Insinyur Soekarno. Yang keempat yaitu prinsip kesediaan bersatu dalam perbedaan. Kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima yaitu sejarah. Sejarah merupakan persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Yang keenam, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Pada perkembangan ekonomi dan kelembagaan ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Nah, lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi identitas nasional. Terdapat dua, yaitu yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan utamanya adalah identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Nah, identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lain. Yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Nah, hal inilah yang akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Pastinya dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa lebih khusus dan lebih spesifik. Baiklah, di sini saya telah membuat soal dan telah saya jawab mengenai materi yang telah saya buat dan telah saya paparkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.